Jadi Ya. mereka ini Roh Kudus itu tidak disebut sebagai pribadi katanya dalam Alkitab. Jadi mereka nih nunjukin kalau Roh Kudus itu digambarkan sebagai kuasa atau kehadiran Allah, bukan pribadi terpisah. Itu ada di Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, jadi di ayat ini Roh Kudus itu disamakan dengan kuasa Allah, bukan pribadi tiga. Lalu dia juga bilang di mana ya? Kisah Para Rasul 24, Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus katanya, tetapi tidak pernah digambarkan sebagai pribadi independen. Yang terakhir, ini Memang dia bukan pribadi independen. Roh Kudus itu memang bukan pribadi independen. Dia itu tidak pernah terpisah dari Bapa karena dia di dalam Bapa. Roh Kudus itu adalah roh yang mencurahkan kasih. Roh Kudus itu kan memang di dalam konsili awal-awal itu tidak pernah disebut pribadi, tapi disebutnya hypostasis. Dia disebut sebagai hypostasis atau realita konkret. Tapi apakah salah kalau disebut sebagai pribadi? Tidak juga. Kenapa? Arti pribadi di sana itu bukan seperti kamu, seperti saya. Wah, hebat. Keren. Jangan pahami pribadi di sana seperti saya. Berarti kalau begini, kadang memang intensi antara, jadi orang berpikir begini, Allah tiga pribadi satu hakikat, berarti itu seperti pribadi tiga orang diikat jadi satu. Bukan, karena pengertian pribadi di sana bukan seperti pengertian pribadi manusia. Kenapa disebut pribadi? Karena dia mampu hidup. Roh Kudus itu hidup, brother. Karena dia adalah rohnya sang hidup, yaitu sang Bapa. Dan dia hidup, maka dia aktif. Ketika dia aktif, dia satu dengan Bapa, maka dia disebut pribadi. Jadi bukan karena dia Roh Kudus punya pikiran sendiri, Bapa punya pikiran sendiri, Yesus punya pikiran sendiri, maka ketiganya ini diikat jadi satu. Bukan. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Sekarang saya tanya, bisa nggak Roh Kudus itu mencurahkan kasih Bapa dari Bapa kepada Putra? Itu kalau dia bukan pribadi. Tidak bisa. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus berapa ya? 2 Korintus 12 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang mencurahkan kasih Allah. Oleh roh itulah Roh Kudus itulah yang menyelami siapa Allah, sama seperti Roh Kudus itu sama seperti roh kita menyelami sepenuhnya kita. Roh Kudus itulah yang menyelami sepenuhnya siapa Allah itu. Makanya kita bisa mengerti dan mengenali Yesus melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu siapa Yesus, Roh Kudus yang tahu siapa Bapa, maka kita bisa mengerti Yesus oleh karena Roh Kudus yang memberi kita pemahaman dan mengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa roh penolong dalam Yohanes 16, roh penolong yang keluar dari Bapa itu akan memampukan kamu dan bersaksi tentang aku. Ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Jadi apakah salah disebut pribadi? Tidak, tetapi pemahaman kita mengenai apa itu pribadi. Dan tentu saja kalau kamu menggunakan pengertian pribadi menurut KBBI untuk mengerti, itu tidak bisa. Karena Alkitab kami sejak semula ditulis bukan dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Yunani. Oh, berarti tidak nyambung ya? Nggak akan nyambung. Makanya dogma kami orang Kristen itu kan tidak didasarkan pada Alkitab terjemahan, tetapi didasarkan pada naskah asli Alkitab. Mantap. Gitu. Makanya seperti saya harus mengatakan, misalnya Don Ditan, dia mengatakan ini disebut pribadi lalu mengkontradisikan karena dia menggunakan cara berpikirnya KBBI untuk menilai kitab suci yang berbahasa Yunani. Dalam metodologi itu gagal total. Dia harus mengikuti bagaimana sastra Yunani berbicara tentang apa yang disebut sebagai pribadi itu. Meskipun saya tadi dengan jujur mengatakan pada mulanya memang tidak disebut pribadi, tetapi hypostasis atau realita konkret yang satu di dalam Bapa, yang dengan demikian sehakikat dengan Bapa, yang dengan demikian juga Firman atau Sang Putra. Sama seperti roh saya ini tahu siapa saya ini. Roh saya yang menyelami saya.
maka Roh Kudus yang menyelami siapa Bapa. Tetapi roh saya ini bukan pribadi, karena roh saya ini tidak hidup seperti Allah itu hidup. Berbeda gitu. Jadi ya harus dicermati dalam hal itu. Oke. Ya. Tadinya saya mau bahas ini loh, yang soal di Konsili Nicea 325 Masehi itu, yang doktrin Tritunggal sejarah itu. Cuman kayaknya Tahun 325 itu Konsili Nicea itu kan sering dituduhkan Irene Handoko yang mengaku-ngaku biarawati lalu mualaf. Itu dia mengatakan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pada tahun 325. Padahal dia tidak mengerti bahwa yang terjadi di konsili itu bukan memperdebatkan Yesus Tuhan atau tidak. Karena pada saat itu Athanasius itu melawan bidat Arius yang ditampar oleh Bapak Gereja Nikolaus. Dan mereka menolak Yesus itu sebagai Allah. Maka adalah konsili itu untuk menegaskan kesetaraannya Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya ada pengakuan iman Nikea. Gitu, itu asal-usulnya itu begitu. Makanya dikatakan Yesus itu yang adalah firman terang sejati yang keluar dari terang sejati. Karena Allah itu terang, Allah itu kasih. Gitu. Oke, alas. Kalau soal ini kita ngambil dari Alkitab Perjanjian Lama itu gimana? Yang menjadi dasar iman bangsa Israel itu? Apanya tuh dasar Tritunggal di Perjanjian Lama gitu? Ya, jadi kan mereka nggak nganggap Allah sebagai prioritas dalam bentuk apapun. Maksudnya? Ya, jadi bertolak belakang gitu di penekanan monoteisme itu loh di Alkitab Perjanjian Lama. Kan itu kan menjadi iman. Ya karena mereka tidak punya perjanjian baru. Jadi mereka bingung mengkonsepnya bagaimana. Kamu di dalam perjanjian baru, inilah kesempurnaan kitab suci orang Kristen itu. Perjanjian lama itu hanya bayangan, gambaran, penuntun. Yang perjanjian baru, penuntun itu sudah datang. Jadi jangan kalian berpikir perjanjian lama itu, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang dikutak-katik lalu diubah-ubah. Bukan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan perjanjian lama itu nubuatan. Jadi perjanjian lama ditulis para nabi sebelum Yesus datang, di mana para nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus. Perjanjian baru itu adalah tulisan ketika Yesus sudah datang dan kesaksian tentang apa yang dia kerjakan. Nah, mengenai Tritunggal, apakah sudah ada di perjanjian lama? Sudah ada. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di perjanjian lama, bahkan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Iya, kata Allah di sini adalah Elohim kan? Betul. Dan itu siapa? Di sana adalah Bapa dalam 1 Korintus 8:6. Lalu Kejadian 1 ayat 2, roh Allah. Roh Allah itu apa? Yesus mengatakan Roh Kudus yang keluar dari Bapa karena Allah adalah Bapa. Lalu Kejadian 1 ayat 3, firman Allah. Firman Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Kan selesai. Iya. Allah di sana, Allah di perjanjian lama itu siapa? Dijawab perjanjian baru 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu adalah Bapa. Lalu ayat Kejadian 1 ayat 2 perjanjian lama, roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yesus mengatakan roh penolong yang keluar dari Bapa. Berarti karena Bapa adalah Allah, berarti rohnya Bapa itu adalah roh Allah yang disebut dengan Roh Kudus. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah. Firman Allah di sini siapa? Firman Allah di sana Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus dalam forma baptisannya mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Yunaninya itu lebih jelas. Baptislah mereka tu onoma, bukan onomata. Dia mengatakan onoma, tetapi ada 3 yang disebut. In the name, not in the names. Kalau seharusnya itu 3, harusnya in the names, Father and Son and Holy Spirit. Tapi kenapa in the name? Name-nya itu bentuknya tunggal, tapi ada 3 yang disebut. Karena baik Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu di dalam kepenuhan sebagai Sang Ilahi itu. Gitu loh. Jadi nggak ada 3 Tuhan, 3 Allah tuh nggak ada.
Dan itu sudah jelas di perjanjian lama, di perjanjian baru itu sudah selesai. Iya. Cuma yang kurang membaca, yang kurang belajar itu sering mempermasalahkan itu karena mereka masih bingung nih punya konsep di dalam.